Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Nurhayan dari Prodi Pembelaan Mesin tingkat 1 dengan NIM 10206012 Politeknik Negeri Subang. Di sini saya akan mereview tentang buku yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang ditulis dan diterbitkan Dr. Andes Ujang Chandra S. SH MH MIP MAP. Adapun isi dari buku ini memiliki 10 bab, yaitu yang pertama, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila ada yang pertama itu landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofi, dan landasan kultural. Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku memancarkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan Pancasila ada tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, tujuan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, misi dan misi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembang kepribadian. Dari mata kuliah pengembang kepribadian mempunyai visi misi sebagai berikut: misi MPK, misi PMK. Kompetisi pendidikan Pancasila berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah, 4 syarat sifat ilmiah Pancasila. Yang pertama harus berobjek, kedua harus bermetode, ketiga harus sistematik, keempat harus bersifat universal. Rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta India, bahasa kasta Brahma, yang menurut Muhammad Yamin perkataan Pancasila memiliki arti secara leksikal, yakni Pancasila artinya 5 sila lokal. Rumusan Pancasila secara etimologis, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Rumusan Pancasila secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, yang bersifat etis dan filosofis. Di dalamnya berfungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara dalam mencari kebenaran. Tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun objektif ilmiah. Bab 2 yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Perkataan ini dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan, seperti yang diungkap seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero. Pancasila Prakemerdekaan, sidang PKI. Pancasila era kemerdekaan, teks proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Pancasila era Orde Lama, suasana saat pembacaan dekret presiden. Pancasila Orde Baru, Jenderal Soeharto. Pancasila era reformasi, pengunduran Soeharto sebagai presiden. Pancasila sebagai lambang Indonesia. Sejarah lambang, yaitu kalau lambang Pancasila itu seperti ini, lalu kemudian seperti ini, dan yang terakhir itu seperti ini. Pengertian lambang negara. Lambang negara menjadi kekuatan yang sanggup menghidupkan serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk lambang negara. Lambang negara kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila. Yang bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai sistem falsafat. Pengertian falsafat maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Pengertian Pancasila sebagai sistem falsafat. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian berpandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa yang diikat sebagai dasar kehidupan bernegara. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Susunan kesatuan sila Pancasila yang bersifat organis. Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Konsep dasar filsafat Pancasila.
landasan filsafat Pancasila, landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Kemudian Bapak memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai, etika, dan norma. Nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta sebagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar, nilai kebenarannya indah, nilai estetiknya baik, nilai moral, etis, religius, nilai agama. Pengertian etika atau etis sebenarnya adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan moral. Bab 5 itu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin yang pertama yaitu hakikat yang terkandung dalam Pancasila. Poin yang kedua yaitu isi, arti, materi, muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin-poinnya pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tahta kehidupan bangsa Indonesia, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 7 itu memahami demokrasi Pancasila. Poinnya perkembangan demokrasi Indonesia, konsep demokrasi. Bab 8 memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin yang pertama itu sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 itu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Poin yang pertama itu isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 itu refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Poin yang pertama itu pengertian paradigma. Poin yang kedua Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus, eksistensi Pancasila sebagai piramida pembangunan di era globalisasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.